selama 2 bulan. Ya. 50% selnya mati. Selama berapa? 60 hari. Ini saya main di angka ya, supaya tidak ada yang terjebak. Jadi kalau dikasih atau seseorang dikasih dosis tertentu, nah, selama 2 bulan 50% sel dalam tubuhnya mati, itu disebut LD 50 60. Kalau dalam 1 bulan disebut LD 50. Gampang kan? Jelas? Ya, ini namanya lethal dose. Ya, lethal dose 50. Nanti kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan lethal dose 50 30? Ya. Jadi objek yang diradiasi itu akan mati ya dalam waktu 30 hari. Jelas kan? Udah tadi nggak ada yang mau bertanya. Ini ngerti semua atau tidak mengerti? Siapa yang belum mengerti? Apakah saya terlalu cepat menjelaskan atau terlalu lambat? Nanti komentar saat ini evaluasi. Oh ngajarnya aduh lama sekali. Bikin ngantuk gitu ya? Atau tidak jelas? Oke, ini ada contoh-contohnya ya. Nah, ini dosisnya ya, katakan 100, 200, 300, 400 ya. Nah, dikasih 100 saya, oh segini ya, 200 segini ya. Nah, pas di 30 hari ya, yang matinya berapa? 50%. Ya. Jadi di sini kematiannya. Ya. Makin tinggi dia, makin banyak yang mati. Ya. Nah, operator itu harus memprediksi jangan sampai di sini. Ya. Tapi kalau di sini efektif nggak radiasinya? Ya nggak bisa, mungkin nggak bisa, fotonya nggak jelas, burung. Bisa nanti sekarang. Jadi untuk memfoto gigi itu harus ada dosis, ya. Nah supaya tampak gambarnya, ya sama kayak kalian kalau main di mikroskop gitu, kalau nggak terang kelihatan nggak apa yang kalian mau lihat. Mungkin harus diterangin, sama kayak kalian masuk di kamar cari uang receh jatuh gitu ya. Kalau gelap bisa kelihatan nggak? Enggak, harus diterang-terangin sampai terang berapa. Itulah namanya dosis. Oke, nah efek lambat tadi, ya. Nah, kalau efek lambatnya bisa terjadi katarak, bisa terjadi kanker darah, ya, bisa terjadi kanker kulit dan sebagainya. Terus pada ibu-ibu yang sedang hamil, ya, kapan paling sensitif? Kira-kira kapan? Pada trimester pertama, karena di situ apa tadi di awal saya sudah sebutkan, janin sudah matang. Masih pelan-pelan, masih banyak mitosis, jelas. Ya. Trimester pertama sampai ke 12 minggu loh. Ya. Masuk minggu ke 13 dan seterusnya dan trimester ke gitu kan. Ya. Jadi calon-calon ibunya benar-benar care gitu. Kalau nanti lagi hamil, dokter gigi, wah, bosan. Oke. Bisa jadi apa? Janinnya apa?
Tadi ada break tadi kan, ya, ada single thread break, ada base damage, ada cross linking, ada double thread. Ingat itu paling riskan atau paling resiko pada trimester pertama. Ya, kalau sudah terbentuk patah si janinnya, ya no problem. Tapi kalau dalam proses dia terganggu, kena ronsen, matanya jadi, ya, lensa matanya rusak. Pas lahir buta. Akibat dari apa? Sinar ronsen. Bisa nggak sekarang? Ya, jadi kapan yang paling berbahaya? Trimester pertama. Terus saya ganti nanti minggunya, minggu 0 sampai minggu 12. Jelas? Nah, kalau plus 2 weeks, nah ini juga sebenarnya berbahaya. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui, ya, ada radiasi? Ya. Nah, kayaknya nanti materi ini nanti ada yang ngajar itu nanti. Ya, karena saya bukan kapasitasnya untuk itu. Saya mainannya di sel, bukan di gigi ya. Jelas. Ada di sekitar itu. Ya. Saya sih bisa ambil minggu berapa gitu. Nah, gimana posisinya, bagaimana, apa metode yang dipakai, ya, nanti ada diajarin itu. Jelas, ya. Nah, ini alat-alat untuk mengetahui, karena setiap orang itu, khususnya operator ya, kan paling banyak korbannya siapa? Operator kan, ya. Ada OSL, ada paket dosimeter, ada TLD, ada gigamolar, ada PSI. Ya. Nah, ini pun saya tidak tanya di dunia. Ya. Tapi wajib di apa? PSI. Apa? Ya. Apa? Ada. Coba. Nah, kita mulai dengan tadi ada TLD dulu ya. TLD di sini. Ya. Nah, ini dipakai. Ya. Contohnya nanti. Biasanya itu masuk di paket ya. Nah, ada OSL, optical stimulated dosimeter, ada paket juga, ada TLD. Nah, yang umum dipakai biasanya ini. Ya, saya tidak tahu di kita seperti apa. Ya, dikasih nama. Ya. Karena nanti setiap operator ini akan dicek per bulan atau per 36 bulan. Ya. Kalau dia ini sudah terlalu gede, ya, dia misalnya tidak turun. Ya. Nah, jadi ada detektornya. Sudah sejauh mana dia menyerap paparan radiasi. Ya. Nah, ini WSL. Ya. Biasa ditaruh di elektron, kalau bahasa Sunda ini elektron itu. Nah, elektron ini pelindung. Dari paket, ionization chamber untuk paket dosimeter. Ya, nanti bisa dicek berapa banyak dosis yang dia serap selama dia bekerja
Ya. Kalau udah lebih ambang batas, ya karena masih lama tidur, ya. Jadi dia bisa mengukur radiasi di soalnya. Nah, ini TLD, ya. Jadi setiap orang punya nama. Kita jarang pakai itu baik ya. Kamu bisa terus nanti di itu di Google sama seperti apa. Nah, sekarang kita bicara gelombang elektromagnetik. Bagaimana? Sekarang handphone punya radiasi nggak? Dia gelombangnya gelombang pendek. Ayo fisika ya. Gelombangnya gelombang pendek. Menurut kamu gelombang apa? Panjang atau pendek handphone? Pendek. Oh pendek. Menurut kamu? Pendek. Menurut kamu? Oh pendek aja deh. Lihat gambar saya. Itu ada gelombang. Di fisika kayak gitu ya kan belajar dulu. Fisika ya, satu gelombang. Gitu kan? Ada lambda. Ya, ini gelombang. Nah, ini gelombang panjang pendek. Gelombang. Panjang pendek. Iya. Satu lagi. Jadi radio gelombang apa? Gelombang panjang. Ya, ini dia. Ini. Ya. Oke. Ya. Lihat di sini. Kalau ini kan satu gelombang ya. Ya. Ini gelombang berarti apa? Pendek. Ngerti kan? Ya. Nah, jadi radio, TV, apa tadi? Handphone itu termasuk gelombang? Ya. Nah, saya kira tahu bilang pendek deh. Dia gelombang panjang. Ya, panjang dia. Ya, berapa gelombang ini? 10. Nah, jadi segini aja udah 10. Jadi gelombang panjang. Ya. Nah, sinar matahari. Gelombang apa? Nah, ini sudah dari sini. UV. Ya. Kira-kira berbahaya nggak ada terlalu lama-lama? Berbahaya. Agak berbahaya ya. Nah, makin ke sini, makin berbahaya, makin tidak. Makin berbahaya. Ya, sinar gamma, sinar X-ray. Ya, ronsen itu di sini. Ya. Jelas. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada berbagai macam radiasi. Ya. Ada yang disebut dengan radiasi ionisasi, ada non ionisasi. Ya. Kalau radiasi ionisasi itu frekuensinya di atas 10⁻16 MHz ya. Nah, ini sudah alfa, beta, gamma, neutron, proton, uranium, karbon. 14. Ini radiasi. Yang ini non radiasi. Ini di bawah dari 10⁻16. Ini contohnya listrik ya. Nah, sutet. Tahu sutet? Apa? Tahu kalian? Buat ngalirin listrik. Oh, buat ngalirin listrik. Pernah dengar sutet? Oh, nggak pernah. Bilang aja deh.
Coba. Apa yang suka? Yang listrik. Oke, kalau suka itu adalah dia listrik. Apa itu kan? Kalau ingat nggak apa ya namanya. Wah, benar ya. Saluran udara tegangan tinggi. Ya bukan kayak listrik. Jadi itu kalau kalian di sana, ya ada gitu loh radiasinya, cuma tidak terlalu besar karena dia disebut radiasi non ionisasi. Ya, tapi bisa punya dampak dalam waktu berapa? 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau bikin rumah itu, kalau kalian lihat yang harus suka yang listrik yang kabel yang gede-gede itu, ada nggak rumah di bawahnya? Ada orang yang bandel, ya karena tanah di bawah itu nggak akan laku dijual. Ya biasanya dikasih dibuat saluran air atau pertamanan, ya tidak aman. Jadi pengalaman orang, ya yang tinggal di situ kok suka sakit ya, ternyata diteliti, rumahnya dekat apa? Jelas, ya. Jadi ada dua radiasi, ionisasi dan non ionisasi. Yang kita pakai di sini apa? Ionisasi, ya. Alfa, beta, dan sebagainya. Dan membuat apa di sini? Tadi kami bahas mulai ini sih enggak. Tadi kami bahas, ya. Dan dampaknya bisa cepat atau lambat. Nah, sumber radiasi biasanya ada yang alamiah, ada yang buatan. Soal alamiah itu yang ya matahari dan sebagainya ya. Buatan itu dengan cara apa? Reaktor nuklir. Ya. Oke, radiografi. Komputer ada radiasinya. Dulu komputer kan pakai tabung dulu, kayak TV yang zaman dulu itu ada radiasi. Tapi yang tidak terlalu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh. Ini alfa, ya, daya tembus sangat kecil. Ini X, ya. Nah, ini daya tembusnya lebih besar, ya. Sinar beta, ya, dia 100 kali lebih besar dari sinar alfa, ya. Sinar gamma lebih besar lagi, ya. Nah, contohnya lihat di sini, lihat di sini. Baca ini apa nih? Aluminium, timbal, betul. Ini kertas, kayu, betul. Sinar alfa akan berakhir pada apa? Kertas, jelas. Ya, bisa tembus kertas. Sinar beta bisa tembus kertas. Bisa. Berakhir di kayu. Bisa tembus botol. Tembus nggak kalau saya kasih botol ini? Nggak tembus istilah ya. Tapi kalau sinar gamma, dia bisa sampai ke apalagi kalau kita coba lapis. Jadi mana paling berbahaya di sini? Oke, sifat-sifat teks. Ini kalian baca sendiri. Ini sudah tadi. Kemudian jenis-jenis radiasi. Yang pertama berdasarkan paparan radiasi, ya. Jadi sel yang terkena paparan
radiasi. Ya, yang pertama disebut efek genetik atau non somatik atau efek pewarisan. Nah, ini efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan. Jadi kalau ada individu, ya, kemudian ini karena efek apa? Genetik, ya, non somatik. Berarti ini karena pada waktu si ini secara apa? Kalau somatik itu tubuh. Ya. Nah, jadi langsung saya radiasi ke tangannya udah merah, udah gatal, kulitnya terkelupas. Itu efek apa? Somatik. Bisa. Dan kalau somatik, ya, atau efek genetik, ya, itu diwariskan. Ya. Oke, ini kaitan nanti dengan pertanyaan kita tadi. Ambil orang gigi sakit mau dipotong, boleh saja. Ada posisinya pas, asal posisi fotonya jangan kurang. Kemudian, kemudian berdasarkan waktu ada yang segera, ada yang langsung cepat. Nah, contohnya epilasi, ya, rambut rontok, ya, kulit memerah, luka bakar, penurunan jumlah sel darah, ya. Nah, ini efek segera. Ini langsung berlangsung. Ya. Nah, kalau tadi berdasarkan apa? Sel-sel yang terkena paparan. Kalau ini berdasarkan waktu cepat, ya, ini efek, ya, rontok pada saat itu, ya, saat itu artinya yang itu beberapa jam kemudian, ya. Nah, kemudian efek tertunda baru muncul setelah waktu yang lama. Itu tadi kita sebutkan setelah 6 bulan, ya. Nah, seperti matanya katarak, radiasi genetik somatik, ya. Ada yang disebutkan efek genetik itu stokastik, ya. Yang somatik itu disebut non stokastik. Ini nanti ada istilah-istilah, sebenarnya ya saja, ya, cuma Google aja ini misalnya bilang seperti, ya. Jadi radiasi itu genetik dan somatik, ya, garis besarnya. Nah, kalau genetik itu langsung pada reproduksi, kalau ini pada bagian somatik tubuh, ya. Nah, kalau genetik itu adalah stokastik, ya. Contohnya adalah leukemia, ya, kanker genetik, ya. Dan non stokastik, luka bakar, diabetes, ya, katarak dan sebagainya. Berdasarkan dosis radiasi, efek stokastik, efek terjadi akibat paparan radiasi dengan dosis apa ini yang menyebabkan terjadinya perubahan sel, ya. Jadi paparan radiasi dengan dosis. Nah, sedangkan di sini ada tidak mengenal dosis ambang, ya. Kemudian timbul melalui masa tenang yang lama, ya. Kemudian parahnya tidak tergantung pada dosis, jadi tidak tergantung dosis, ya, stokastik, ya. Tidak ada penyembuhan spontan, ya, contohnya kanker leukemia dan sebagainya. Ini stokastik, ya. Kalau stokastik tadi masuk di mana? Di sini, ya. Nah, kemudian ada efek deterministik atau tadi non stokastik. Nah, tidak nambah lagi, karena sama aja, ya. Karena mungkin beda-beda. Ada efek yang kualitas keparahannya bervariasi menurut dosis.
Kalau yang ini tadi tidak tergantung pada apa? Dosis. Kalau yang ini tergantung pada dosis. Dan akan muncul kalau dosisnya melewati nilai ambang dosis. Ya. Nah, ini beberapa saat dan ada hubungan kontak tergantung keparahannya. Contohnya di sini ada pembakaran dan sebagainya. Ya, nanti pembakaran pasti tadi sudah ada di gambar. Efek somatik merupakan stokastik maupun statistik. Ya, dua-dua. Nah, radiodiagnostik ini radiasi ionisasi ini sudah yang biasa kita pakai, ya. Ada konfigurasi mammografi scan, ya. Nah, ini radiasi ionisasi. Kalau yang non ionisasi, sekarang banyak nggak pakai USB, ya pakai USB gitu, banyak nggak? Ya, tidak terlalu bahaya karena dia non ionisasi. MRI, ya. Tapi kalau terus-terusan dipakai juga kan ini contoh-contohnya ya, MRI. Ya, ini apa? USG tadi. Oke, ada pertanyaan? Setiap operator harus pakai apa? Baju pengaman. Ya. Dan polar juga ada masalah gitu ya. APD saya tidak akan tanya di ujian. Nah, dosis pada kedokteran gigi, ya, biasanya ini tergantung usia juga. 2 mili sampai 5 milisievert, ya, pada dewasa sekian. Tipe giginya juga harus dilihat, ya, harus di style ini. Molarnya 0,8, incisivusnya 0,23, panoramik sekian. Oke, habis. Ini tolong dibagi oleh-olehnya.